Perkenalkan, nama saya Rifan Safaryadi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan bisnis Holywings saya, yaitu PT Holywings. Di sini ada bab 1, yaitu mulai dengan pendahuluan. Latar belakang PT Holywings ini yaitu perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah membawa perubahan besar pada pola konsumsi masyarakat. Digitalisasi mengubah cara berkomunikasi, berbelanja, serta memengaruhi strategi perusahaan dalam menjangkau konsumen. PT Holywings sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produk dan layanan digital berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang semakin dinamis. Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi kinerja perusahaan selama periode Januari hingga Juni 2025. Selanjutnya yaitu B, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil kinerja PT Holywings dalam 6 bulan terakhir. Yang kedua, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan target perusahaan. Yang ketiga, bagaimana tanggapan pasar terhadap produk dan layanan digital PT Holywings. Yang keempat, apa hambatan utama yang dihadapi perusahaan. Yang kelima, langkah apa yang harus dilakukan untuk perkembangan ke depan. Selanjutnya ada C, yaitu tujuan. Yang pertama, mengevaluasi kinerja PT Holywings dalam periode Januari hingga Juni 2025. Yang kedua, mengetahui respon konsumen terhadap produk dan layanan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan yang muncul di berbagai lini manajerial. Yang keempat, memberikan solusi serta strategi untuk periode selanjutnya. Yang kelima, menentukan program pengembangan bisnis yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada D, yaitu luaran yang diharapkan. Yang pertama, peningkatan kinerja perusahaan melalui strategi digital yang tepat. Yang kedua, terbentuknya kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap pasar. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, yaitu meningkatkan pendapatan melalui diversifikasi produk. Yang kelima, ada efisiensi dalam manajemen internal perusahaan. Selanjutnya, yaitu bab 2, ada analisis kinerja perusahaan. Bisa dilihat di bawah ini, yaitu PT Holywings telah menjalankan berbagai kegiatan mulai dari riset pasar, inovasi produk digital, strategi pemasaran berbasis online, hingga evaluasi bulanan. Berikut ringkasan bisa dilihat dari tabel. Manajemen operasional. Operasional perusahaan berfokus pada pengembangan layanan digital berbasis online. Setiap bulan dilakukan pembaruan fitur sesuai kebutuhan konsumen dalam 6 bulan terakhir. Perusahaan berhasil menjaga stabilitas sistem operasional dengan downtime minimal. Selanjutnya ada C, yaitu manajemen sumber daya manusia. PT Holywings memiliki 35 karyawan tetap yang terbagi dalam divisi operasional, pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk. Tantangan utama yaitu menjaga komunikasi antar divisi agar program dapat dilaksanakan tepat waktu. Solusi yang diterapkan adalah rapat koordinasi mingguan berbasis online. Selanjutnya ada D, yaitu manajemen keuangan. Total penjualan selama Januari hingga Juni 2025 mencapai 4.220 juta. Berikut data analisis. Terjadi penurunan kecil di bulan April sebesar 3%, namun tren secara keseluruhan tetap positif. Pertumbuhan penjualan dipengaruhi oleh keberhasilan kampanye digital dan inovasi produk baru. Selanjutnya ada E, manajemen pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan melalui media sosial, iklan digital, kolaborasi dengan influencer, serta promosi di platform e-commerce. Target utama adalah generasi muda yang aktif di dunia digital. Kampanye digital berhasil meningkatkan awareness dan mendorong penjualan pada bulan Mei-Juni. Selanjutnya ada F, evaluasi umum perusahaan secara umum. Kinerja PT Holywings menunjukkan hasil yang baik. Pencapaian target penjualan sesuai dengan proyeksi meskipun masih ada kendala koordinasi antar divisi dan fluktuasi. Perusahaan terbukti adaptif terhadap perubahan tren pasar dan layak untuk terus dikembangkan. Selanjutnya ada bab 3, yaitu kesimpulan dan program yang akan dikembangkan. Berikut yaitu ada A, yaitu kesimpulan. Yang pertama, PT Holywings berhasil mencatat pertumbuhan penjualan positif dengan total 4.220 juta dalam 4.220 juta dalam 6 bulan. Yang kedua, perusahaan mampu mengantisipasi penurunan penjualan di bulan April dengan strategi promosi digital. Yang ketiga, koordinasi antar divisi perlu ditingkatkan agar program berjalan lebih efektif. Yang keempat, inovasi produk menjadi faktor kunci keberhasilan perusahaan. Yang kelima, potensi pasar masih terbuka luas sehingga perlu strategi ekspansi yang lebih agresif. B, yaitu program pengembangan periode selanjutnya. Yang pertama, melakukan diversifikasi produk digital untuk memperluas segmen pasar. Yang kedua, menambah tenaga kerja khusus di bidang pemasaran digital. Yang ketiga, mengembangkan sistem analitik berbasis AI untuk membaca tren pasar.
Yang keempat yaitu membuat program loyalitas pelanggan berbasis membership. Yang kelima, menambah investasi pada riset dan pengembangan produk. Yang keenam yaitu mengadakan pelatihan SDM untuk meningkatkan kompetensi digital. 7 yaitu mengefisiensi biaya operasional agar profitabilitas meningkat. Yang terakhir yaitu bab 4 ada penutup. Laporan evaluasi ini disusun sebagai gambaran kinerja PT Holy Wings selama periode Januari hingga Juni 2025. Hasil analisis menunjukkan perusahaan mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar digital dan berhasil mencapai pertumbuhan positif. Harapannya program pengembangan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan pada periode berikutnya demi mencapai tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Jadi tugas kali ini perusahaan yang kami ambil itu perusahaan Bank BNI. Jadi kami mengambil data Bank BNI dari bursa saham Indonesia, lalu kami download dan kami masukkan ke Excel. Datanya kami bersihkan. Data yang sudah dibersihkan itu menjadi kami mengambil data daripada tahun 2024 dan tahun 2025, sehingga kami menaruhnya di laporan keuangan berisi tentang kas dan laporan-laporan lainnya mulai dari tahun 2024 dan perkembangannya tahun 2025. Dan di slide kedua kami membuat laporan tentang laba dan rugi daripada bank BNI tersebut. Situ kami mengambil datanya dari bursa saham Indonesia, kami bersihkan lagi dan kami tempel di sana dan dilihat dan bisa terlihat di slide kedua berisi tentang laporan laba dan rugi daripada perusahaan Bank BNI tersebut. Dan kami membuat visualisasi datanya di slide ketiga, yaitu berisi tentang grafik dan perkembangan Bank BNI dari tahun 2024 ke tahun 2025, sehingga bisa terlihat dengan visualisasi data dan bisa lebih mudah dipahami tentang grafik dan pertumbuhan daripada keuangan daripada Bank BNI tersebut, sehingga terlihat dari tahun 2024 dan tahun 2005 apakah kas atau harta daripada perusahaan tersebut meningkat atau turun. Dapat dilihat daripada tabel tersebut dan dapat dilihat daripada diagram-diagram dari pivot chart tersebut. Itulah tugas saya membuat Microsoft Excel. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya Frosty Bliss Ice Cream. Inovasi es krim premium dengan sentuhan rasa lokal. Ringkasan eksekutif. Frosty Bliss Ice Cream adalah bisnis kuliner inovatif yang bergerak di bidang dessert, khususnya es krim premium berbahan dasar alami. Lahir dari tren gaya hidup sehat dan meningkatkannya konsumsi makanan penutup di kalangan anak muda serta keluarga. Frosty Bliss hadir untuk memberikan pengalaman menikmati es krim yang bukan hanya lezat tetapi juga aman dan terjangkau. Produk ini menggunakan bahan baku segar tanpa pengawet, dengan kombinasi rasa yang unik, memadukan cita rasa lokal seperti durian, klepon, dan coklat kacang tanah, dengan rasa internasional, matcha, cookies, dan krim vanilla latte. Visi utama kami adalah menjadi brand es krim lokal nomor 1 di Tanjung Pinang dalam 3 tahun ke depan, dengan misi menghadirkan dessert berkualitas tinggi, sehat, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Analisis pasar. Pasar es krim Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Sering meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dessert praktis. Menurut data industri kuliner, permintaan es krim meningkat rata-rata 10-15% per tahun. Target pasar anak muda usia 15-30 tahun, keluarga muda, serta komunikasi pencinta kuliner yang aktif menggunakan media sosial. Segmentasi. Segmen premium mencari rasa unik dan kualitas bahan. Segmen menengah, harga terjangkau dengan varian populer. Pesaing utama brand besar seperti Walls dan Campina yang memiliki jaringan luas namun cenderung menawarkan rasa standar dan massal. Peluang. Frosty Bliss dapat membuatkan celah pasar dengan menghadirkan rasa lokal yang belum banyak tersedia di pasaran, sekaligus menjaga harga tetap bersahabat. Model bisnis. Frosty Bliss mengadopsi model bisnis berbasis direct to consumer melalui gerai mini dan penjualan online.
Sumber pendapatan: 1. Penjualan langsung di gerai dan kafe mitra. 2. Pemesanan online melalui platform GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. 3. Penjualan dalam bentuk paket untuk acara khusus seperti ulang tahun, seminar, event kampus. Yang keempat, penjualan merchandise sederhana, gelas reusable, sendok ramah lingkungan. Struktur biaya utama: 1. Bahan baku segar seperti buah, susu, coklat. Yang kedua, biaya produksi seperti mesin, pendingin, freezer, dan tenaga kerja. Yang ketiga, promosi digital seperti iklan Instagram, TikTok, kolaborasi influencer. Yang keempat, operasional seperti sewa tempat, listrik, dan distribusi. Tim manajemen: kesuksesan bisnis dapat bergantung pada kerja tim yang solid. Frosty Bliss dikelola oleh tim dengan pembagian yang jelas. Yang pertama ada CEO atau founder, bertanggung jawab atas visi bisnis, inovasi produk, dan arah pengembangan usaha. Yang kedua, COO, Chief Operating Officer, mengatur operasional harian, proses produksi, dan pengendalian kualitas. Yang ketiga, CMO, Chief Marketing Officer, mengelola strategi pemasaran digital, branding, dan komunikasi dengan konsumen. Yang keempat, CFO, Chief Financial Officer, mengatur arus kas, perencanaan, keuangan, serta menjaga profitabilitas bisnis. Proyeksi keuangan: dengan modal sebesar 50 juta yang digunakan untuk mengadakan peralatan produksi, bahan baku, dan biaya operasional awal, Frosty Bliss diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 120 juta di tahun pertama. Break even point atau disebut BEP dicapai dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun. Pertumbuhan tahunan diproyeksikan meningkat sebesar 20-25% per tahun seiring ekspansi ke lebih banyak titik penjualan. Target jangka panjang 3 tahun, pendapatan kumulatif 300 juta rupiah dengan minimal 3 gerai mini yang tersebar di Tanjung Pinang dan Batam. Kesimpulannya adalah Frosty Bliss Ice Cream hadir bukan sekedar sebagai cemilan, tapi sebagai gaya hidup sehat dan modern bagi masyarakat yang ingin menikmati dessert yang dengan kualitas tinggi. Dengan kombinasi inovasi rasa, strategi pemasaran digital yang kuat, serta proyeksi keuangan yang realistis, Frosty Bliss memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi salah satu brand es krim lokal terkemuka di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.